Iya, yang tentang keutamaan orang yang berilmu. Dan iya. kita para DPI semua dalam rangka kalau berilmu. Iya, betul sekali. Yang isinya seperti apa ya, Mbak Haja? Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila famsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Nah, di sini orang yang beriman dan berilmu pengetahuan insya Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Insya Allah, iya, kita harus selalu amin ya rabbal alamin. Nah, walaupun di tengah pandemi seperti ini ya Bu Haja, kita itu jangan merasa serba ketakutan ya. Betul. Takut tidak makan, takut tidak kekurangan harta, tapi tetap kita beroptimis bahwa Allah itu segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya di balik ujian ini. Karena ujian itu memang sudah ada dalam Al-Qur'an, juga kita diperingatkan. Iya. Jadi bagi kita sebagai umat muslim ya tetap optimisme harus. Iya. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 155 tentang ujian itu. Yang ayatnya seperti apa ya Bu Haja? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirish sabirin. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, agar acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggali Mama Awalan? Iya. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan dari SMP Taruna Bakti, yaitu Bapak Yogi Suwardi SPDI. Silakan Pak Yogi. Ya, assalamualaikum, Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofon on kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تفقهوا في Masuknya itu gitu. Absennya nggak tahu yang mana. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إليهم
Belele. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله Udah sini HP-nya udah. Masuk. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان Ayun, meron na naman. صدق الله العلي العظيم. Ulangi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Pak Yogi. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarnya sama-sama mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu Hajah, ternyata kita peserta sudah sampai 153 ya, luar biasa. Nah, dan kepada para hadirin sekalian, mohon mic-nya dikunci ya, ditutup, di-mute dulu karena ini akan masuk bocor ke kita sehingga akan mengganggu jalannya acara. Jadi mohon dengan sangat para peserta untuk mic-nya di-mute atau dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya. Udah 170. Di-mute ya Bapak Ibu. Bu. Gimana? Ya, di-mute. Ya, oke. Ya. Nah, Bu Hajah, ini di shop launching Barokah gitu ya. Ada ininya. Barokah itu singkatan dari apa ya tadi Teh? Babarokah online kajian Al-Quran dan hadis. Nah, ini kita mengingat ya sejarah awal dari tercetusnya program ini. Ini atas inisiatif atau ide dari Pak Kadip kita, ya Pak Dinas Pendidikan P3TK ya. Jadi beliau ingin berikan wadah eksistensi para GPAI sekota Bandung. Jadi ya di tengah pandemi ini tidak surut kreativitas, tidak surut bahwa kita beraktivitas dalam bentuk apapun. Salah satunya dari bentuk pengajian ini gitu. Dan didorong oleh Kementerian Agama yang gudangnya di situ para ustadz di situ, sehingga mudah-mudahan dengan judulnya Barokah, kedua orang tua kita ya, nah kedua orang tua kita mendorong eksistensi kita menjadikan betul-betul barokah untuk para GPAI sekota Bandung. Woi, luar biasa ya, mumtaz sekali gitu ya. Nah, untuk itu Bu Hajah, untuk lebih jelasnya kita akan beri kesempatan ya kepada Bapak Ketua kita nih, laporan dari perwakilan tim pengelola, yaitu Bapak Ketua kita, yaitu Pak Ijang Maftuh Sidik. Saya sedikit akan membacakan CV-nya ya, sebelum beliau akan memaparkan. Ya, Bapak Ijang Maftuh Sidik ini adalah ditunjuk, diamanahi sebagai komando lah istilahnya, komando dari Barokah ini. Beliau yaitu GPAI di SMPN 27 Bandung, sekaligus beliau adalah Ketua MGMP PAI SMP. Ketua MGMP PAI SMP Kota Bandung periode 2020-2023. Iya. Kepada Bapak Ijang dipersilakan untuk memaparkan apa itu program Barokah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina li talibil ilmi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang kami hormati, Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Bandung atau yang mewakilinya, saya lihat tadi ada dari seksi PAIS. Yang kami hormati Bapak Kabid P3 TK Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tak lupa yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina PAI Dinas Kota Bandung, Bapak Ibu Pengawas PAI SD maupun SMP dari Kementerian Agama Kota Bandung. Kita nama nggak ada ya? Tak lupa yang saya hormati, yang kami hormati Ketua KKG beserta jajaran, KKG PAI SD beserta jajarannya, pengurus MGMP PAI SMP Kota Bandung, dan saya lihat tadi ada beberapa kepala sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf yang kami hormati. Kemudian tak lupa tim pengelola Majelis Barokah yang Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini berkah irodahnya, berkah karunia-Nya. Halo Bapak. Kita bisa bersilaturahim. Bocor. Maaf, kedengaran? Lanjut Pak, jelas Pak. Ya. Jelas Pak Ketua, lanjut. Dalam rangka mengikuti acara yang sangat mulia, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni soft launching Majelis Barokah. Babarengan online kajian Al-Qur'an dan hadis. Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Kemenag, dan tidak lupa, mohon maaf tadi belum saya sapa, para jamaah, guru pendidikan agama Islam, baik tingkat SD maupun tingkat SMP, dan juga barangkali hadirin yang lain, selain GPAI yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah atas kehadirannya di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan niat baik kita, mudah-mudahan langkah kita dan kehadiran kita di majelis ini menjadi wasilah datangnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi wasilah meningkatnya silaturahim di antara kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Kadis dan hadirin rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Kabid P3 TK yang memfasilitasi dan mempercayakan kepada kami MGMP PAI SMP dan juga KKG PAI SD untuk menyelenggarakan, untuk secara teknis melaksanakan amanah yang sangat luar biasa bagi kami ini, yakni
pengajian virtual melalui melalui majelis yang bernama Barokah, yaitu bebarengan online kajian Al-Quran dan hadis. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kemudian terima kasih juga kepada Kepala Kemenag melalui seksi PAIS yang mendorong, yang mendukung penuh kegiatan ini, sehingga kegiatan soft launching Barokah pada malam hari ini bisa terlaksana dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan juga ucapan terima kasih kepada PGRI, kemudian Pandawa, wabil khusus pemerintah Kota Bandung, yang insya Allah bersama-sama mendukung program ini, dan mudah-mudahan mohon doa semuanya program ini bisa terlaksana bukan hanya malam ini, insya Allah dilanjutkan di hari-hari, di waktu-waktu yang akan datang, tentu dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas barangkali izinkan saya menyampaikan program ke depan tentang program ini. Bisa dibantu Pak Gansah? Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini selain mengisi kegiatan di masa pandemi ini, Dinas Pendidikan melalui MGMP, melalui KKG, PAI, dan juga kita semuanya ingin meningkatkan silaturahim tentunya yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan menjadi penambah wawasan keagamaan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah kualitas keimanan kita. Menjadi tarbiyah ruhiyah kita. Menjadi riayah maknawiyah kita. Dan mudah-mudahan juga dengan kegiatan ini bisa menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insya Allah ikut dalam mengawal dan melaksanakan visi misi Kota Bandung khususnya, kemudian visi misi Dinas Pendidikan, dan kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasa berkewajiban untuk saling tawasobil haq wa tawasobis sabr. Kota Bandung memiliki visi, salah satunya adalah Bandung Agamis, sehingga perlu didukung, perlu terus didorong, dan kita menjadi fasilitas termasuk pelaku dalam melaksanakan menuju visi Bandung Agamis tersebut. Termasuk di Dinas Pendidikan, kita mengetahui betapa luar biasanya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Kabid P3TK dan semuanya. Dan kemarin saya bersama tim juga mendapat taujih, mendapat masukan, mendapat dukungan dari Bapak Kepala Kemenag Kota Bandung dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah juga untuk membantu program pemerintah, baik pemerintah Kota Bandung, Kementerian Agama Kota Bandung, maupun kita yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya Bapak Ibu, insya Allah malam ini merupakan perdana barangkali ya. Perdana sebagai awalan kegiatan Barokah, oleh karenanya disebut sebagai soft launching. Meskipun kami awalnya mengundang hanya guru pendidikan agama Islam saja, tetapi barangkali kalau saya lihat tadi di daftar hadir maupun di partisipan itu ada beberapa, banyak bahkan di luar GPAI. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih, dan insya Allah ke depan sasaran kegiatan ini bukan hanya untuk guru pendidikan agama Islam saja, tetapi seluruh sivitas akademika, seluruh stakeholder di Dinas Pendidikan, dari mulai karyawan Dinas Pendidikan, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, Bapak Ibu guru, orang tua, bahkan peserta didik, ya, dan masyarakat umum.
Ini menjadi amanah yang sangat luar biasa bagi kami. Mohon doanya mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah barangkali jadwal 6 bulan ke depan, rencana-rencana 6 bulan ke depan sudah kami list, ya. Meskipun ada perbaikan-perbaikan, insya Allah dilaksanakan seminggu sekali setiap Jumat malam, ya pukul 20. Adanya kolaborasi antara pemberdayaan KPAI, pemberdayaan tenaga pendidikan yang lain yang akan mengisi program ini, insya Allah akan diisi juga oleh para asatidah kita, para pamong kita, para sepuh kita yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman yang pada intinya kita mampu melaksanakan apa yang menjadi contoh dari Rasulullah SAW melalui para ulama-ulama kita, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu barangkali yang dapat saya sampaikan, dan mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan semangat, memberikan sambutan atas program ini, dan juga kepada Pak Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Mohon untuk memberikan tausiah terutama tentang keberkahan ini, dan yang lainnya juga bisa memberikan masukan apabila penyelenggaraan ini pada malam hari ini terdapat banyak kekurangan. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ijang atas segala pemaparannya. Alhamdulillah peserta pada hari ini sudah mencapai 223 orang ya. Masya Allah, luar biasa. Tabarakallah. Ya. Ini Bu Hajah. Kita harus semangat amat ya. Ya, saking ya betul, saking semangatnya jadi tidak bisa mencegah ekspresi ini luar biasa ya, saking semangatnya. Itu sesuatu yang dari dalam hati kita ya, sehingga energi kita meluap-luap. Ya, gitu. Dan mohon pada para peserta tolong hilap di mute dulu mic-nya biar tidak mengganggu pada jalannya acara ini, dan mohon kerjasamanya agar bisa ditaati untuk mematikan pengeras suaranya atau mute mic-nya agar tidak menjadikan bocor kepada kami ya. Nih Bu Hajah, ini pencahayaannya bagus sekali, IT-nya bagus sekali ini. Ya. Jadi pengen tahu ini tim IT-nya dari mana ini ya? Tim IT alhamdulillah dari MTS Al Inayah. Oh, dari MTS. Oh iya, MTS Al Inayah itu pernah menjuarai robotik nasional The Best Point. Iya, tingkat nasional juara robotik nasional The Best Point Maze Solving ya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Udah 2 kali betul-betul. Wah, subhanallah, luar biasa ya. Hatur nuhun ya, amin. Dan alhamdulillah sekarang juga ada yang mengikuti karena pengen sama-sama ikut pengajian ini supaya semakin tingkat. Iya. Nah, Bu Hajah, ya kita ini memang ya MC ini sangat luar biasa ya, karena ini sangat antusias sekali dari para GPAI ya, sampai sekarang menembus peserta 200 lebih ya, sampai hampir 250-an ya. Ini berarti kan memberikan kehausan daripada GPAI untuk bersilaturahim di tengah pandemi ini dan apalagi bertolabul ilmi. Nah, ini barokah ini kan tadi barengan online kajian Al-Quran dan hadis. Ini tidak akan lahir, ini tidak akan terbentuk kalau tidak didukung oleh kedua orang tua kita. Betul. Ini sangat bangga sekali ya Bu Hajah. Ya, ini tahabis ya. Luar biasa sampai merinding disco nih ya. Iya, sampai merinding disco karena luar biasa dukungan para orang tua kita, baik orang tua kita dari Disdi Kota Bandung dan orang tua kita dari Kementerian Agama. Kedua institusi lembaga ini betul-betul mendorong, menyemangati kami untuk selalu eksistensi di ke-GPAI-annya. Jadi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Disdi Kota Bandung dan kepada Kementerian Agama Kementerian Kota Bandung yang sudah mendukung acara ini yang sudah luar biasa gitu ya, mumtaz gitu ya. Jadi sehingga terlahirlah
barokah ini. Nah, ini Bu Hajah ada salah satu orang tua kita nih. Alhamdulillah, bersyukur ya. Iya. Insya Allah orang tua kita Kita hari ini, orang tua saya, orang tua Laki-laki. Budi, orang tua kita Kita semua, semua. gitu ya, akan memberikan pesannya, kemudian pencerahannya, pokoknya memotivasi kita semua hingga kita lebih berenergi lagi, bersemangat lagi tentunya dalam mendidik anak didik kita. Siapa ya? Siapa ya? Nah, Siapa dia? Hei, siapa dia? Sudah ada tadi duluan malah ya, Oh, bersyukur, Masya iya. Allah ya. Ya. Insya Allah sekarang adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yaitu Bapak Dr. Anas Haji Hikmat Dinajar MSI. Beliau lahir di Bandung tanggal 29 Juni 1964, insya Allah sebentar lagi milad ya. Milad. Pendidikannya S2 Pemerintahan, jabatannya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Orang tua kita, alhamdulillah bersyukur. Makasih Pak Kaji, selalu ada di antara kita semua. Sehat selalu ya Pak. Sehat selalu ya Pak. Semoga diberkahi oleh Allah dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah Bapak, dipersilakan untuk memberikan sambutan arahan dan tentunya motivasi bagi kita semua. Monggo Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidil Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala curah nikmat dan karunia yang pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersilaturahmi dalam kegiatan barokah. Diawali tentu saja saya sampaikan yang terhormat hadir di sini Kabid P3TK, juga yang hormati dari Kemenag, hadir Ibu Hajah Pipi, juga Bapak Pengawas PAI, yang saya hormati juga Ketua Program Barokah Pak Yang Maftuh Sidik SPDI, yang saya hormati juga narasumber dari MUI Kota Bandung Bapak Dr. Andes Ahmad Rizwandi. Saya hormati juga dari MGEP, PAI, SMP, SD, juga KKG PAI, para guru PAI, para peserta yang saya cintai, yang saya banggakan. Kegiatan pada malam hari ini tentu saja memiliki arti dan makna yang sangat strategis bagi kita semua, khususnya keluarga besar yang hadir di sini dari Dinas Pendidikan yang dulu Kemenag Kota Bandung, yang mana bahwa dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu ini, kita tetap mengisi kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang positif dalam rangka memanfaatkan waktu supaya kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Dan salah satu upaya dalam kegiatan hari ini adalah barengan online kajian Al-Quran dan hadis. Tentu saja hal ini sangat positif dan kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, karena bagaimanapun juga di situasi tadi saya sampaikan kita malah memerlukan bagaimana menyirami rohani kita, menyirami rasa kita, perasaan kita. Di satu sisi situasi dan kondisi secara fisik kita memang harus dibatasi, tetapi kegiatan non fisik seperti ini dengan teknologi yang tetap bisa dimaksimalkan. Kita memaksimalkan media teknologi untuk mengisi dan meramaikan ruang publik dengan kajian-kajian keislaman yang berbasis Islam wasatiyah. Tentunya sekali lagi, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pemerintah Kota Bandung juga sesuai dengan visi dan misinya unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis, di mana unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karenanya,
salah satu yang kegiatan hari ini adalah bagaimana mewujudkan Bandung yang agamis adalah mengisi hati kita semua. Agar apa? Agar hati kita dipenuhi dengan dengan kumpulan-kumpulan ataupun potensi-potensi Islamiyah yang dapat menjadikan modal bagi kita, menjadi driving force, menjadi tenaga bagi kita dalam rangka melaksanakan kegiatan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Modal kita adalah dengan bagaimana mengedepankan pribadi yang menyenangkan, pribadi yang memiliki akhlakul karimah, atau dengan sekarang ini dengan istilah pelajar profil Pancasila, bahwa negara kita adalah negara yang heterogen, dengan kebinekaan, dengan keberagaman, tetapi kita harus memiliki satu tujuan, bahwa NKRI ini adalah menjadi harga mati bagi kita, bahwa di dalamnya berbagai komunitas, tentu saja juga banyak kepentingan-kepentingan, tetapi mari kita pelihara bahwa komunitas, perbedaan itu adalah hanya perbedaan biasa, tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi utuh, menjadi negara yang tetap kita cintai, kita banggakan, tempat kita bernaung, bekerja di dalamnya, dan juga tempat kita berkreativitas dan juga kita beribadah di dalamnya. Sekali lagi, dalam kegiatan ini kita pernah mengenal bahwa masyarakat lebih populer dengan istilah rujuk ila Al-Quran wa As-Sunnah. Padahal juga yang perlu dipopulerkan oleh kita adalah berangkat dari Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan dengan berangkat dari Al-Quran dan hadis ini akan menuntun kita menjadi pribadi muslim atau muslimah, ataupun menjadi pribadi yang menyenangkan, sehingga dalam menyampaikan pesan-pesan, baik pesan-pesan agama maupun pesan-pesan pemerintah, bisa disampaikan kepada semua publik, diterima dengan baik dan benar, dan tentu saja diamalkan. Saya kira dengan keberadaan hari ini kita bersama-sama, di samping kita silaturahim dan juga menambah wawasan tentang tarbiyah, saya kira bagaimana kita mengelola program ini ke depan tetap menarik, tetap baik, dan satu dengan lain tentu saja diharapkan dalam situasi menjaga kewaspadaan kita dengan pola hidup sehat, dan tetap juga menjaga anjuran pemerintah untuk tetap melaksanakan 5M. Saya kira itu saja beberapa hal yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini tetap bisa berjalan setiap saat. Saya kira memang kalau seminggu sekali ini juga sangat bagus. Mudah-mudahan ini mendapatkan respon, dan sekaligus juga syiar ini tidak pernah berhenti. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mutakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan arahan motivasinya buat kami semua, Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya Bu. Betul. Ya, jadi alhamdulillah ternyata betul ya, tidak boleh secara pandemi ini kita tidak boleh berhenti dan berkreasi, apalagi kata Pak Kadis tadi harus menjadi pribadi muslimah yang menyenangkan, yang bisa memberikan pesan yang sesuatu gitu. Iya, dan isi dengan hal yang positif. Betul. Dan salah satunya ini program barokah seperti ini. Ya, jadi alhamdulillah Allah wa syukurillah Allah alhamdulillah Allah wa syukurillah Allah assalatu wassalamu li rasulillah assalatu wassalamu li rasulillah. Luar biasa, semangat ya. Nah, ini kan kita baru soft launching ya. Nanti insya Allah ada grand launchingnya, dan insya Allah akan dibuka oleh orang nomor 1 di Kota Bandung. Insya Allah. Siapa beliau? Bapak Wali Kota Bandung. Iya, ya mudah-mudahan ya kita diberikan umur panjang dan kita bisa bersilaturahim kembali di acara grand launching kita barokah ya, insya Allah. Dan semua bisa berkesempatan
kesempatan untuk hadir kembali ya Insya Allah. memeriahkan acara ini. Ya, selanjutnya yaitu ke acara Thalabul Ilmi. Nah, yang akan disampaikan tausiah sekaligus doa oleh Bapak Ustadz Gita, Alhamdulillah. yaitu beliau adalah Dr. Anas Ahmad Riswandi. Izinkan saya membacakan CV-nya. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 27 Agustus 1962, alamat di Jalan Sindang Sari 6 ya, Sindang Sari 4 nomor 67 Ujung Berung Bandung. Pendidikan yang beliau tempuh yaitu di Teknik Sipil ITB, dan yang kedua di Matematika UT dan Bahasa Inggris di UT. Secara non formal beliau mengikuti Dirosah Islamiyah di beberapa lembaga kajian Islam. Aktivitas sekarang, beliau pengisi kajian Islam dan gramatika Arab di beberapa majelis taklim. Yang kedua yaitu pemateri tafsir dan hadis di WA Group. Beliau adalah sekaligus ketua Dewan Pengawas Syariah di KOSPPI. Masya Allah. Dan yang terakhir beliau adalah pengurus MUI Kota Bandung. Alhamdulillah, luar biasa ya Bapak Ustadz kita. Dan beliau akan memaparkan tentang makna barokah. Iya, ya, kepada Bapak Ustadz Dr. Anas Ahmad Riswandi, dipersilakan. Tes 1, 2, 3. Kedengaran nggak Pak, Ibu? Insya Allah kelihatan Kiai. Ya, Kelihatan bisa mulai, Pak. ya. Alhamdulillah. Kelihatan Kiai. Kedengaran lanjut. Pak, jelas. Kita mulai ya. Ngajengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am 155. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita dapat saling bertemu dengan menggunakan media komunikasi, tapi meskipun demikian tidak mengurangi nilai yang akan kita dapatkan dengan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi silaturahmi, juga silatul ilmi, saling mempersambungkan persaudaraan dan juga saling mempersambungkan antara kita dalam hal ilmu yang berkaitan dengan Islam. Nah, saya pada malam ini diminta untuk menjelaskan makna barokah. Nah, barokah itu bahasa Arab, sering diartikan dengan berkah. Kalau dalam bahasa Sunda ada istilah berkat. Berkat itu adalah makanan yang pakai wadah dari anyaman bambu zaman dahulu. Kata orang Sunda namanya pipiti, itu berkat. Isinya makanan. Dulu ada ungkapan ya, hiji sareng hiji sampai sareng dua. Lamun urang bisa ngaji, bisa ngadoa. 2 tambah 2 sampai sareng 4. Mun urang bisa ngadoa, bakal menang berkat. 4 tambah 4 sampai sareng 8. Lamun urang menang berkat, bakal sebuah barang hakan. 8 sareng 8 16.
mun urang seueuh barenghakan awak bakal bedas. 16 jeung 16 32 mun awak bedas urang bisa ngabela negara Pancasila ya. Zaman kapungkur. Nah, para hadirin sekalian, kalau kita kaji dari segi istilah ya, kata para ulama al-barokah itu adalah subutul khair. Jadi barokah itu adalah tetapnya kebaikan pada sesuatu. Atau lebih jauhnya ziyadatul khair fi ghairihi, bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Contoh, kalau kita punya harta, nah harta yang barokah atau harta yang berkah, apabila harta itu mendatangkan kebaikan yang tetap, bahkan kebaikannya bertambah. Semakin bertambah banyak harta, semakin bertambah banyak kebaikan dari harta itu. Kalau kita punya istri, nah istri yang berkah itu istri yang membawa kebaikan kepada kita. Semakin banyak istrinya, semakin banyak kebaikannya gitu Pak. Jadi berkah itu, barokah itu pertama subutul khair, tetapnya kebaikan. Yang kedua ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan itu ada dan kalau bisa itu bertambah dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana agar kita itu mendapatkan barokah atau berkah? Maka harus mengikuti Al-Quran. Tadi dalam mukadimah saya bacakan surat Al-An'am 195. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Ini Al-Quran adalah kitab suci yang kami turunkan mubarakun, penuh dengan berkah. Artinya Al-Quran itu penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Al-Quran itu syarat dengan kebaikan yang tetap, bahkan bisa bertambah kebaikan. Nah, semakin kita itu meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, akan semakin banyak mendapat kebaikan. Bacaan kita dengan Quran kita tingkatkan. Pemahaman kita dengan Al-Quran kita tingkatkan. Maka akan bertambah kebaikan dan demi kebaikan. Nah, kemudian Al-Quran itu akan menjadi berkah buat kita. Akan menjadi kebaikan buat kehidupan kita. Kalau apa? Fattabi'uhu. Maka ikutilah Al-Quran itu. Ikutilah pesan-pesan, ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Aplikasikan, implementasikan, terapkan, wujudkan pesan-pesan, konsep-konsep, gagasan-gagasan yang ada dalam Al-Quran terhadap kehidupan kita. Itu fattabi'uhu. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. Bertakwa di sini tentu saja melaksanakan segala perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Meninggalkan semua larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah Allah. Nah, sebagai orang bertakwa, kita laksanakan segala perintah Allah. Dalam Al-Quran juga banyak larangan-larangan Allah. Sebagai orang bertakwa, tinggalkan larangan-larangan Allah dalam Al-Quran. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin, hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Jadi, kalau kita ingin hidup berkah, maka ikutilah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran, dan amalkan pesan-pesan, ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita. Pasti kita akan mendapatkan berkah. Nah, berkah dalam kehidupan, ini boleh kita sebutkan 5 berkah dalam kehidupan. Kenapa 5? Karena pilar kehidupan itu ada 5. Ya, pilar kehidupan itu ada 5. Pertama adalah umur, yang kedua adalah badan, yang ketiga adalah harta, yang keempat ilmu, yang kelima keluarga. Nah, kita ingin dalam hidup di dunia ini, umur kita umur yang berkah. Badan kita badan yang berkah. Kemudian harta kita harta yang berkah. Ilmu kita ilmu yang berkah, dan keluarga kita itu keluarga yang berkah.
Umur kita, umur yang membawa kebaikan buat kita. Kemudian juga harta kita menjadi harta yang membawa kebaikan buat kita. Kemudian juga ilmu kita, ilmu yang membawa kebaikan buat kita. Badan kita, badan yang membawa kebaikan buat kita. Dan keluarga kita juga keluarga yang membawa kebaikan. Itulah hidup yang berkah. Mungkin saya akan jelaskan satu demi satu. Saya punya waktu berapa jam Pak ini? Cukup 5 jam? 5? Ya. Yang pertama adalah umur yang berkah. Nah, hadirin, umur yang berkah itu adalah umur yang membawa kebaikan buat kita apabila umur itu digunakan. Untuk apa digunakan umur itu? Umur itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu umur? Umur itu adalah waktu yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Tapi meskipun demikian, umur itu hakikatnya adalah yang dimakmurkan. Itu dari bahasa Arab. Amaro, ya'muru, umuron. Jadi umur itu artinya waktu hidup kita yang dimakmurkan. Artinya digunakan umur itu dalam kebaikan-kebaikan. Ada sebuah kisah di zaman Khalifah dahulu, bukan Khalifah Rasyidin, Khalifah yang lain. Seorang Khalifah berjalan-jalan ke sebuah perkampungan. Nah, kemudian berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang sudah tua. Dari aki-aki mau ke sekolah pasti ya. Kakek-kakek yang sudah tua, laki-laki, ditaksir usianya 90 tahun. Nah, sang Khalifah bertanya kepada si kakek, umur kakek sekarang berapa tahun? Si kakek menjawab dengan tenang, umur saya itu Tuan baru 20 tahun. Nah, Khalifah kaget. Masa kakek yang sudah bongkok, sudah bengkung, matanya sudah kelihatan kurang melihat, kemudian badannya sudah bungkuk, sudah keriput, rambutnya sudah putih, sudah meninggalkan dunia hitam gitu, sudah putih-putih rambutnya, bahkan bicara pun sudah gemetar. Tapi mengapa ia mengaku baru berumur 20 tahun? Sang Khalifah bertanya dengan kaget. Mana mungkin, jangan banyol, jangan main-main sama aku lah. Ini seriously, kesungguhan saya nanya. Betulkah kakek umur 20 tahun? Masa tidak mungkin lah. Si kakek sekarang yang tersenyum. Begini Tuanku, memang ketika saya lahir dari perut ibu sampai hari ini sudah 90 tahun. Jadi waktu yang Allah berikan dari sejak lahir sampai hari ini 90 tahun. Saya sudah hidup di dunia 90 tahun. Tetapi yang baru saya gunakan untuk berbuat baik, yang saya gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, waktu yang baru dimakmurkan oleh saya itu baru 20 tahun. 70 tahun yang lalu, selama 70 tahun hidup saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup saya penuh dengan keburukan demi keburukan. Hari-hari diisi dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Tukang bobok, tukang tarok, tukang mabok, tukang nyingkapkeun rok itulah, tukang ngagorok. Itu hidup saya selama 70 tahun. Nah, baru belakangan 20 tahun yang lalu sampai hari ini saya isi hidup saya itu dengan kebaikan demi kebaikan. Saya mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai melakukan ibadah. Saya mulai membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka umur saya ini baru 20 tahun. Nah, hadirin, itu hakikatnya adalah waktu dan ketaatan. Nah, dalam Islam dan pendek. Tapi yang penting diisi dengan kebaikan dan ketaatan.
Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas, manusia yang terbaik itu, kata beliau adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian wasyarunas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Ternyata dalam hadis yang mulia ini, umur yang berkah itu bukan umurnya yang panjang. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia. Harus dengan mulia. Jadi umur yang panjang, yang biasa menjadi idaman dambaan setiap manusia, itu bukan jaminan umur yang berkah atau umur yang membawa kebaikan. Karena umur yang panjang itu tergantung bagaimana cara kita mengisinya. Kalau umur yang panjang itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, maka umur yang panjang itu adalah umur yang berkah, membawa kebaikan buat kita, dan kita mendapat gelar khairun nas, manusia terbaik. Dan sebaliknya, kalau umur yang panjang itu kita isi, kita gunakan dengan keburukan demi keburukan, kemaksiatan demi kemaksiatan, maka umur yang panjang itu bukan umur yang berkah, tapi umur yang membawa keburukan buat kita. Dan kita mendapat julukan sebagai syarunas, manusia yang paling buruk. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Umur itu tentu saja berkaitan dengan waktu. Nah, orang yang memiliki umur artinya orang yang memiliki waktu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Asr yang sudah pernah kita bahas pada waktu menyambut tahun baru, Allah mengingatkan kepada kita wal asri, demi masa, nah, demi waktu. Di dalam waktu dan masa inilah kita itu hidup. Di dalam waktu dan masa inilah kita itu punya umur. Nah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia yang rugi, manusia yang mengisi umurnya dengan keburukan dan kemaksiatan. Siapa orang yang tidak rugi? Siapa yang tidak akan merugi dalam hidupnya? Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tasau bis sabri. Kecuali orang yang beriman, kemudian orang yang beramal soleh, orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itulah yang pertama. Jadi pilar kehidupan yang pertama adalah umur. Nah, hidup yang berkah adalah umur yang berkah. Umur yang diisi dengan aktivitas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks hubungan sesama manusia, dalam konteks bersosial, bermasyarakat, maka Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kita ingin punya umur yang berkah, jadilah kita ini orang yang bermanfaat buat orang lain. Hendaknya kehadiran kita itu di tengah-tengah orang lain membawa kebaikan, manfaat bagi orang lain. Tidak ada gunanya kita ini punya umur yang panjang, punya ilmu yang tinggi, harta yang banyak, tapi tidak ada manfaatnya buat orang lain. Tapi kalau kita itu punya umur yang tidak begitu panjang, ilmu tidak begitu tinggi, harta tidak begitu banyak, tapi kehadiran kita itu memberikan manfaat kepada sesama kita. Kita memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan masyarakat, maka kita itu mendapat julukan khairun nas, manusia terbaik yang bermanfaat bagi sesamanya. Yang kedua, hadirin, yang berkah itu yang kedua adalah badan yang berkah. Badan, fisik, tubuh yang berkah itu yang bagaimana? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, secara fisik manusia itu memiliki keunggulan dibanding makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia dalam sebaik-baik bangunan atau susunan tubuh. Nah, manusia ini adalah makhluk yang terbaik secara fisik, tetapi hadirin, fisik saja yang besar, fisik saja yang kuat, yang gagah perkasa, yang jagoan, itu tidak menjamin menjadi kebaikan. Ya, badan yang berkah itu sama dengan umur, badan yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan yang berkah itu badan yang memberikan manfaat bagi sesama manusia. Kalau kita punya kaki yang dilangkahkan ke masjid, maka itulah kaki yang berkah. Kita punya tangan yang digunakan untuk bersalam-salaman, untuk berinfak, bersedekah, maka tangan itu tangan yang berkah. Kita punya punggung dan badan yang tegap, kita gunakan untuk ruku dan sujud, maka itulah punggung dan badan yang berkah. Kepala kita tundukkan ketika ruku, kita sentuhkan ke lantai dengan penuh kehebatan, khusyuan, itulah kepala yang berkah. Hadirin rahimakumullah. Sebab kalau badan manusia yang sehat, yang kuat, tidak digunakan untuk kebaikan, nah kita kalah dengan yang lain. Coba saja kalau kita melihat kenyataan, kalau kambing mati dagingnya bisa disate, kalau ayam mati disembelih bisa digoreng, kalau manusia mati tidak ada yang mengambilnya, tidak ada yang memanfaatkannya, jijik, bau, dan mengerikan. Nah itu badan yang berkah adalah badan yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata gunakan ya mata kita untuk melihat kebenaran, telinga kita mendengarkan kebenaran, lidah kita membicarakan kebenaran, tangan kita gerakan untuk kebenaran, kaki kita juga untuk kebenaran. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf 179 Allah menggambarkan manusia yang badannya tidak berkah, yang tidak bisa menggunakannya untuk kebenaran dan kebaikan, itu menjadi pengisi neraka jahanam. Walaqad darokna li jahannama katsiro minal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Allah menyediakan neraka jahanam bagi manusia dan jin. Manusia yang mana punya hati, punya akal, punya pikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami kebenaran, untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka pun punya mata, curuluk, centik, bolotot, ya, atau sipit, belekan, terenawan. Matanya itu tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, melihat ayat-ayat Allah yang tersebar dalam jagat raya, melihat kebenaran-kebenaran. Punya telinga, baik yang telinganya rebing, yang telinganya jelek, tapi telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat ilahi. Telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat, pesan-pesan keagamaan. Telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran. Nah, kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih adol, ya, lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang sesat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Manusia yang punya jasmani, punya badan, punya tubuh, punya organ, punya indera yang sehat, tapi tidak digunakan dalam ketaatan, itu berbahaya. Lebih berbahaya daripada binatang ternak. Coba kalau seekor domba masuk ke kebun, kira-kira apa yang dilakukan seekor domba?
dia akan mencuri pohon singkong. Berapa puluh? Jangankan 10, satu juga makan habis. Dimakan daun singkongnya, udah kenyang, pergi dombanya. Paling-paling cuma sepotong pohon singkong yang habis oleh seekor domba. Tapi kalau manusia yang mengaku sebagai makhluk yang hebat, makhluk yang mulia, tapi badannya, fisiknya, akalnya, jasmaninya tidak digunakan untuk ketaatan, masuk ke kebun yang tadi, yang diambil bukan hanya satu pohon singkong, semuanya diambil, daunnya dikulup, direbus pakai nyambal, pakai makan siang, singkongnya dikulup, dikolak, dinikmati, batangnya jadikan kayu bakar. Sekebun habis tuh pohon singkong. Bahkan domba yang tadi pun diambilnya, yang domba-domba sekalian. Nah, ini karena manusia yang punya badan, di badannya tidak berkah. Seekor ayam masuk ke lumbung padi. Apa yang dilakukan? Mencuri padi. Berapa ton kira-kira? Tidak akan 1 ton kemerkaan. Mungkin 10 gram padi dimakan oleh ayam. Tapi kalau manusia yang badannya tidak berkah, masuk ke lumbung padi, bukan 1 ons, bukan 1 kilo, seluruhnya diambil oleh orang itu. Malah ayamnya pun dipencit, yang ayam-ayam tadi. Ini gambaran bahwa badan manusia yang tidak berkah itu membahayakan bukan hanya kepada dirinya, juga kepada sesamanya. Kemudian yang ketiga, pilar kehidupan yang ketiga, setelah pertama adalah umur, kemudian yang kedua adalah jasmani atau badan, yang ketiga adalah harta. Nah, pilar kehidupan yang ketiga yang harus berkah adalah harta. Harta kita harus berkah. Bukan banyak ya, yang penting berkah. Banyak nggak apa-apa. Jadi harta yang banyak tapi tidak berkah itu lebih buruk daripada harta yang berkah walaupun sedikit. Kalau disuruh milih, harta kita mending banyak tapi berkah atau mending berkah tapi sedikit? Jawaban saya pilih harta saya berkah dan banyak. Nah, itu yang paling bagus. Nah, harta yang berkah itu harta yang memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita dan juga untuk orang lain, kebaikan untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Nah, harta yang berkah itu harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, harta itu hendaklah didapatkan dengan cara yang halal. Yang halal. Ini penting hadirin. Sebab zaman sekarang katanya zaman permisivisme, zaman menghalalkan segala cara. Yang penting sekarang bukan masalah halal haramnya, banyaknya. Ada orang bilang, Pak, zaman sekarang jangankan harta yang halal, yang haram juga susah katanya. Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis Bukhari, ya. Ya'ti ala nasi jamanun la yubalil mar'u ma'akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa ketika itu manusia tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal. Ujian zaman modern semakin samar batas-batas halal dan haram, dan orang tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Ada orang yang berdoa, ya Allah berikan kepada saya harta yang halal, doanya belum dikabul. Sudah 2-3 kali berdoa, 5 kali berdoa, belum kabul juga, putus asa. Dia pun berdoa yang ke-6 kali, ya Allah berikan saya harta yang halal. Kalau tidak ada yang haram pun nggak apa-apa ya Allah. Masa begitu berdoanya berubah? Yang haram pun katanya tidak apa-apa. Ini harta yang berkah itu, harta yang halal. Yang kedua hadirin, harta yang berkah itu harta yang dimanfaatkan bukan hanya untuk kita saja, tapi juga dimanfaatkan untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
yang bermanfaat. Waris kita, milik kita yang hakiki, sejati dan abadi, hakiki, sejati, abadi, yang dimakan oleh kita, yang dipakai oleh kita, dan yang disedekahkan oleh kita. Itulah harta yang berkah. Jadi bukan banyaknya, tapi kemanfaatannya untuk kita dan untuk orang lain. Itu hadirin waktu iman. Kemudian yang keempat, nah, kita ngebut aja supaya tidak terlampau lama. Pilar kehidupan yang keempat yang harus berkah adalah ilmu. Nah, ilmu itu adalah pengetahuan yang kita miliki. Itulah ilmu. Nah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ada pohon jambu tinggi, pohonnya, batangnya besar, daunnya lebat, cuman sayang tidak buah jamuan. Itu pohon jamu yang tidak berkah, tidak ada manfaatnya. Nah, ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Dalam Islam, ilmu itu sebagai jalan untuk amal. Ilmu itu sebagai pemandu untuk amal. Sebab di dalam Al-Quran itu ada ayat jazaa'am bima kanu ya'malun. Surga dengan segala kenikmatan itu jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka amalkan. Bukan bima kanu ya'lamun, tapi bima kanu ya'malun. Jadi surga itu diberikan balasan bagi orang yang beramal, bukan orang yang berilmu. Kalau gitu nggak usah berilmu, beramal saja. Iya, beramal itu kan harus benar, tepat. Nah, agar amal kita tepat dan benar, dipandu, dilandasi, dibimbing oleh yang namanya ilmu. Itulah ilmu yang berkah. Meskipun orang itu ilmunya tinggi, dia memahami Quran dengan tafsirnya, dia paham hadis dengan segala derajatnya, dengan kandungannya, dia paham ilmu tauhid, dia pakar dalam ilmu fikih, dia memahami ilmu tasawuf, wah segala ilmu Islam dikuasai. Cuman sayang, amalnya dikit, bahkan amalnya itu berkurang sekali jauh dengan ilmunya. Itu pertanda ilmu yang tidak berkah. Imam Syafi'i mengatakan, ilmu itu bukan yang ada di kepala, tapi ilmu itu yang ada dalam perbuatan. Ilmu itu bukan ada di dalam kepala, tapi ilmu tidak diperoleh dalam perbuatan, dalam amalan keseharian. Itu yang keberapa ya? Yang keempat ya? Iya. Yang terakhir, yang kelima mungkin ya. Nah, yang kelima itu, pilar kehidupan yang kelima itu adalah keluarga. Umur kita ingin berkah, memberi manfaat dan kebaikan dunia akhirat. Harta kita ingin berkah, ilmu kita ingin berkah, badan kita ingin berkah, membawa manfaat dan kebaikan untuk dunia akhirat. Last but not least, yang terakhir, kita pun hidup di tengah-tengah keluarga. Berkeluarga merupakan sunatullah ya. Berkeluarga merupakan ciri manusia.
Nah, agar hidup kita itu penuh dengan berkah, maka kita harus membangun keluarga kita yang berkah. Istri kita, istri yang berkah. Meskipun satu istrinya ya, tapi berkah. Anak-anak kita, anak-anak yang berkah. Istri yang berkah bukan istri yang cantik. Bukan istri yang ditutup di hareup sieup, ditaong di tukang jiga tolongong, bukan. Istri yang berkah itu istri yang memberikan manfaat buat kita. Dalam hadis dikatakan istri yang dapat mengajak engkau bersyukur, istri yang mengajak engkau sabar, istri yang mengajak engkau dekat dengan Allah, istri yang mendorong kebaikan, itulah istri yang berkah. Bukan istri yang mendorong suami untuk korupsi, mendorong suami untuk berbuat jahat, atau istri yang mengajaknya belanja saja, tapi istri yang mengajak kepada kebaikan. Anak-anak kita yang berkah, bukan anak-anak kita yang semuanya jadi pengusaha, jadi penguasa yang kaya raya, tapi anak-anak yang soleh. Anak-anak sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati, sebagai penenang jiwa. Itulah hadirin keluarga yang berkah. Allah mengajarkan kepada kita doa ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak cucu kami yang menjadi penenang jiwa, penyejuk kolbu, serta jadikan kami sebagai imam, pelopor terhadap orang-orang yang bertakwa. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tidak usah panjang-panjang lah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau dipanjang-panjang juga nanti akan bolak-balik pembicaraan dan bapak-bapak juga akan semakin tertib, bapak-bapak juga semakin ripuh dan saya pun sudah tunuk. Jadi saya simpulkan saja, mudah-mudahan forum kajian yang didirikan ini yang diberi nama dengan barokah sesuai dengan namanya, forum yang membawa manfaat kebaikan untuk semuanya, terutama manfaat kebaikan untuk pilar-pilar kehidupan kita. Semoga semua yang terlibat dalam forum ini, forum barokah itu bisa menciptakan hidup yang berkah, di mana semua pilar kehidupan itu memberikan manfaat dan kebaikan. Pertama adalah umur, yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah ilmu, yang kelima adalah keluarga. Mari kita ciptakan hidup yang berkah. Mari kita berkahkan umur kita. Mari kita berkahkan badan kita. Mari kita berkahkan harta kita. Mari kita berkahkan ilmu kita. Amin. Mari kita berkahkan keluarga kita. Amin. Mari kita isi umur kita dengan ketaatan kepada Allah. Mari kita gunakan badan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mari kita gunakan harta kita sebagai bekal ibadah kepada Allah. Mari kita amalkan ilmu kita, ilmu yang membuahkan amal. Dan mari kita berkahkan anak-anak dan keluarga kita menjadi keluarga yang berkah, keluarga yang memberikan manfaat buat kehidupan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan akhiri saja dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana Amin. wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana ya Allah. Rabbana habna min azwajina wa dzurriyyatina Amin ya Allah. Amin ya waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka
antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Bapak Kiai yang sudah memberikan keilmuan untuk kita ya. Alhamdulillah banyak sekali hikmah dan berkah buat kita juga ya, karena tadi makna barokah yang luar biasa setelah dipaparkan oleh Ustadz kita. Iya, jadi tadi apa barokah? Apa coba? Makna barokah itu apa? Tetapnya kebaikan. Selain tetapnya kebaikan juga ziyadatul khair, nambahnya kebaikan. Jadi jangan sampai menurun. Seperti gini, sekarang ikutan nih ya kajian ini. Nah, minggu berikutnya jangan sampai tidak. Nah, supaya apa barokah? Namanya barokah itu minimal tetap baik dan lebih bagusnya lagi meningkat. Jadi jangan menurun. Semakin menurun. Iya, itu intervalnya semakin meningkat, bukan interval semakin menurun. Iya. Bu Hajah, dari tadi kita itu membacakan CV perkenalan. Sebenarnya kitanya udah kenalan, udah mau tutup ya, tapi kita tidak ya dan ta'aruf. Perkenalan maka ta'aruf. Silakan Bu Hajah memperkenalkan diri dulu nih sebelum kita akan sayonara. Oh, gitu ya. Iya, silakan. Ya betul, sampai terlupakan saking senangnya ya. Iya betul. Ya, nama saya Ibu Siti Saadah dari SMP Negeri 26 Bandung, tinggal di Jerman. Wih. Cirokasemania. Daerah Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Iya. Bu Tia sendiri? Iya, saya Tia Mutiawati, mengajar keseharian di SDN 001 Merdeka, sekolah paling tua ya 01 Merdeka, dan sekarang menjabat jadi katanya sekjennya KKGPAI gitu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya kita semakin lancar, semakin dimudahkan, dan ini tetap betul konsisten dan benar-benar grand launching kita akan terlaksana. Tapi sebelum kita tutup nih, saya tuh ingin mendengar ini apa sambutan dari Bapak kita yang memberikan inspirasi dan memberikan motivasi itu yang awalan kepada kita. Betul. Kayaknya kalau tidak asal cepugu gitu ya. Jadi ingin mengetahui kok ada pencetus ini apa barokah ini dari mana gitu sehingga ada wadah untuk kita ini. Intinya mah kita sono ada arahannya, motivasinya seperti biasa Pak. Jadi pengen ada dari Pak Kabit sepatah dua patah saja dipatahkan. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Maka Pak Kabit Pak Edi TK Pak Edi Sukunjata dipersilakan. Atur nuhun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Ibu para guru PAI, para pengawas, kepala sekolah, pokoknya seluruh sivitas akademika praktisi PTK pendidikan yang ada di Kota Bandung. Kami berharap ya terlintasi sebenarnya nanti ya teh salaresna punten. Abi teh nuju netepan, terlintas ya barokah itu teh langkung. Artinya teh husu netepanana. Subhanallah, Pak Kabit luar biasa. Mohon barokah teh kayak di mohon di akronimkeun naonnya. Babarengan babarengan ukhuwah Islamiyah nanya ya makna kadinya. Terus ari kata lain daring namanya online aya oan gitu. Terus nama kan langkung saya teh anu naon sih anu dijadi konten kajian tidak terlepas Al-Qur'an sareng hadis panginten kan malah barokah. Nah artinya ini wadah mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bagaimana kita meningkatkan rasa ilahiyah kita, khususnya bagi PTK itu ada bagian kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu kompetensi sosial dan pribadi. Kompetensi sosial pribadi itu lebih mengena ketika
kepada nilai-nilai ilahiyah dan religius. Ini yang mungkin bisa dikembangkan karena di PTK, di guru itu saya pikir harus memiliki karakter. Ada dua kata Anies Baswedan itu, karakter dibagi dua, karakter akhlak dan karakter kinerja. Mungkin kalau teman-teman yang sering ikut program Barokah nanti yang dilaksanakan setiap malam Sabtu, mudah-mudahan terinspirasi, tergerak hatinya untuk tetap memperbaiki diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pelayan pendidikan yang lebih baik. Amin ya Sama, Allah ya Rabbal Alamin. sama saya juga Bapak Ibu bukan orang baik, tapi ingin berusaha menjadi baik. Minimal salah satu solusinya mengikuti pengajian di Barokah ini. Nah mungkin nanti ke depan sambil kita menunggu grand launching, para pengelola bisa agar lebih interaktif, nanti dibuka pertanyaan. Karena ketika kita mengkaji sebuah konten, materi, apakah itu dari penggalan-penggalan ayat suci Al-Quran atau penggalan-penggalan hadis, bisa saja kan si audien belum paham betul, misalnya nanti dibuka 1, 2, 3 atau lebih proaktif untuk bertanya ya, Kang Ilin, Kang Ijat, mudah-mudahan itu. Intinya Bapak Ibu, biasanya kan sering kita mendengar ketika mugia manfaat sareng barokah. Nah, apapun itu, ketika tadi ilmu, ya harta, termasuk gaji kita, badan kita, ya badan kita, apapun itu barokah dan maslahah. Mungkin itu yang menjadi sebuah inspirasi bagaimana program barokah ini bisa menambah keimanan, takwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Mukarrom, Pak Edi, aduh. Dan saya karena memang leading sektornya bahwa tentang religius ini ada di guru agama, ada entitas komunitas yang bisa diberdayakan, bisa dikembangkan, yaitu KKG dan MGMP serta guru-guru agama. Dan kini tidak menutup kepada guru agama, guru apapun saja yang bisa di dinas pendidikan itu ada 8 PTK, mulai dari guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, pamong belajar, tenaga administrasi sekolah, pustakawan, laboran, komite sekolah, mangga. Ya, kita berdayakan melalui forum ini, forum at-tarbiyah, forum silaturahim, mudah-mudahan bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah di Kota Bandung untuk seluruh stakeholder praktisi pendidikan yang ada di Kota Bandung. Ketika semuanya termasuk LSM Ormas Bapak Ibu, orang ngiring kulem ke Pak Ejangnya. Siap. Saya dipasihan nomor telepon Ketua LSM Ormas biar mereka pun ikut bagaimana nanti bergabung bersama-sama memikirkan program agamis, memikirkan visi Kota Bandung dari seluruh stakeholder pendidikan. Jadi tidak hanya membahas tentang PPDB, nemi rame gitu ta. Tapi sama-sama ketika kita membahas nilai-nilai alahiyah, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai religius, nilai-nilai Islamiyah, mangga orang sadayana, orang kaji, orang ngaji, mugia ini salah satu program untuk menjadikan Bandung agamis. Amin. Eta panginten hapunten sabudaya kelepatan pilih aya kata-kata anu kirang sapagodos, kata-kata anu kirang tepat di hati teh Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi hatur nuhun ka Bapak narasumber, hatur nuhun Pak Kadis atau salawangkeun waktu dina pertemuan virtual ieu.
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak atas segala paparannya. Mudah-mudahan ke depannya betul kata Pak Kabid, nanti yang ikut kajian ini tidak hanya terpaku GPAI, semua lapisan yang di distrik ini akan ikut serta dalam kajian ini ya Bu Hajah ya. Jadi tidak dibatasi GPAI, semua harus ikut dalam kajian ini karena tolabul ilmi itu siapapun silahkan untuk tambahannya Bu Bu Tia, bahwa ini juga didukung support by tentunya dari pemerintah Kota Bandung, dari Kemenak, dari ada FKKGPAI, MGPPAI, ada PGRI, ada Pandawa ya. Mudah-mudahan mah nanti teh logo teh nambahan. Iya. Ada yang masuk GLN katanya, GLN Literasi Jawa Barat masuk katanya Pak. Mangga. Kalau di BJB ada anggaran lah untuk perusahaan narasumber. Iya, ngajuin saja dari Bank Mandiri, dari Medco, dari mana lah kita coba CRCR, dari Bajis juga coba nanti kita bisa sounding lah, insya Allah. Dan terima kasih atas host dan moderator MC yang begitu semangat dan matching ini seragam. Saya pisan. Mana lajeng. Semangat banget Pak, alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Kabid. Ya, alhamdulillah tadi begitu luar biasa ya spot dari Pak Kabid sehingga kita juga aura semangatnya itu pengaruh kepada kita. Jadi ini amanah ini ketika diamanahkan kita gerak cepat dan kita menyambut baik sehingga terlahirlah barokah ini pada malam hari ini. Dan selain itu juga berterima kasih pula kepada para pengawas baik yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Kementerian Agama Kota Bandung. Kemudian kepala sekolah semuanya alhamdulillah sangat mendukung kami semua ya. Betul. Semoga menjadi amal soleh buat semuanya dan tentunya barokah. Dan kita adalah keluarga besar yang terkumpul di barokah ini ya, silaturahim yang luar biasa. Nah, Bu Hajah, ini sebelum kita akan menutup ya, kita tuh ingin jadi susunan. Pengurus nih barokah, kepengurusan barokah ini. Nah, di antaranya itu ada pembina kita itu yang pertama itu Bapak Wali Kota Bandung, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Seksi PAIS Kementerian Agama Kota Bandung, Kementerian Agama, dan ada pengarah. Iya, Pak. Satu. Yang selalu memotivasi kita yang di lapangan itu ya. Kepala bidang P3TK Dinas Pendidikan Kota Bandung, pengawas mata pelajaran PAI Dinas Pendidikan Kota Bandung, Ketua Pokjawas PAI Kementerian Agama Kota Bandung, Koordinator Pengawas PAI Jenjang SD Kementerian Agama Kota Bandung, Koordinator Pengawas PAI Jenjang SMP Kementerian Agama Kota Bandung. Lanjut. Nah, ini ketuanya yaitu Bapak Ijang Maftuh Sidik SPDI yang barusan memaparkan program tentang barokah. Wakil ketuanya yaitu Pak Ilin Zailani SPDI. Sekretaris siapa ya? Mutiawati SPDI MPD. Wakil sekretaris Pak Jenaludin SOSI. Dan bendahara siapa ya? Hai siapa dia? Di sebelah saya yaitu Bu Hajah Siti Saadah SAG MMPD. Wakil bendaharanya yaitu Ibu Ani Sumarni MPDI. Dan tentunya ada bidang-bidangnya juga. Ya. Ada bidang program yaitu Bapak Dr. Andes Sahida MAG, kemudian Bapak Mustafa SPDI, dan bidang humasnya siapa? Muhammad Nur Ganjar Setiawan SHIM. Kemudian Bapak Ilham Fauzi SPDI MPD, dan bidang sarana Bapak Gansah Sugestian SPD dan Bapak Hasanuddin Asani SOS. Alhamdulillah. Semoga semua kepanitiaan ini
selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah dalam menjalankan program-program yang baik ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana Bu? Ya, alhamdulillah acara demi acara sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk semuanya dan tetap konsisten dalam bersyiar istiqomah gitu ya. Ingat tadi kata Pak Ustadz, barokah itu tentunya tetap baik dan lebih baik ya. Jadi nu ayeuna aya nah oke dan malah bertambah nanti amin, ya. Amin ya. Ya. Kita tutup saja ya dengan sebelumnya iya betul. Harus ada bukti fisik ya bahwa kita betul. kalau mengikuti kegiatan yang baik ini akan difoto bersama dulu. Silahkan videonya dibuka ya. Yang tadi ditutup dibuka dulu semua. Kameranya yang masih ngumpet-ngumpet dibuka, kita foto bersama. Foto bersama sudah siap. Karena sekarang harus ada bukti fisik ya, apapun. Betul. Iya, betul. Silakan foto tercantik dan tergantengnya. Jadi operator slide pertama dulu ya? Ya, silakan operator. Iya. Siap? Slide pertama. Ya, kita foto bersama. Slide kedua. Ya. Ya. Slide keempat. Wah, ya. Dibuka dulu ya. Iya. Operator udah slide keberapa berikutnya ini? Masih? Buka videonya yang belum. Ya, dibuka videonya. Slide keempat. Iya. Tahan dulu videonya, dibuka dulu kameranya. Slide 5. Slide 5. Wah, banyak ya peserta ini ya, luar biasa. Slide 6. Wah, hebat ke slide 6. Sip. Bu Pipi dibuka dong. Dipotong nih. Udah. Slide 7. Ya, habis slide sabriji. Pokoknya kieu we kanu rarainan. Ninggal slide 8. Yes, hebat sampai slide 8. Alhamdulillah sudah bersyukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah, acara demi acara telah selesai. Kami terima kasih. Host undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan. Semoga bisa dimaafkan ya. Dan akan bertemu di lain kesempatan insyaallah. Minggu depan. Kita tutup ya minggu depan. Akhir majlis. Linknya bakal sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nuhun sedayana Pak Kadi, Pak Kabid, Ustaz, Pak Pengawas. Sami-sami Faizal. Nuhun sasa itu ya, Pak Faisal, sedayana Bu Pipi. Nuhun Pak Kadis. Sedayana Bu. Sukses. Amin. Salam pada pangdi mingguan payun, Pak Ustaz. Insyaallah. Ya. Pak Yogi, hatur nuhun Pak Yogi. Luar biasa. Ada Pak Yogi. Udah mau keluar. Berkah Pak Ijam, berkah. Alhamdulillah, amin. Banyak. Panjas mana Panjas? Adi mana Pak Adi? SD, SMP nggak Hiti. Pak Isa lah ya, Bapak Isa. Pengawas pemulihan itu tinggal.
Bismillahirrahmanirrahim.